Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah atas segenap nikmat yang tengah Allah anugerahkan kepada kita. Karena orang-orang yang mensyukur nikmat, tentu Allah akan tambah nikmat tersebut. Semoga nikmat kita mendapatkan tambahan yang akan menjadikan kita lebih menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap dan selalu limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, hingga kita selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi, hingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kenapa orang yang berilmu diangkat derajat? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Allah ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, kenapa orang-orang yang berilmu itu akan diangkat beberapa derajat? Karena orang-orang yang mengetahui tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat 22 ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق الله العظيم.
Bagus, silakan bagus. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Sadaqallah. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya Al-Quran itulah yang hak, bahwa Al-Quran itulah yang benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang berilmu itu ya, keyakinan terhadap Al-Quran ini akan semakin mantap ya. Kenapa akan semakin mantap? Karena kebenaran Al-Quran itu tidak akan terbantahkan. Kebenaran Al-Quran itu akan terbukti. Makanya orang-orang yang beriman, mereka tunduk hati ya, kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran nyata di dalam dadanya. Kita buka kembali ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kenyataan ilmu di dalam Al-Quran ini ya, dalam dada orang-orang yang berilmu. Suratnya surat 29 ayat 49. 29 49. 29 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina Sadaqallahul azim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Sebenarnya ya, kata Allah, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana ya dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, dalam ayat ini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu merupakan petunjuk Allah. Tidak ada kesamaran sedikit pun tentang pengertiannya. Allah memudahkan penafsirannya bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Sehingga kata Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya, ya, Al-Qur'an ini benar-benar nyata dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sebagai contoh, ketika orang yang berilmu itu meyakini, ya, tentang Al-Quran yang dibacakan kepada orang-orang yang beriman, ya, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, maka akan bertambahlah keimanannya. Dengan bertambahnya iman, ya, maka bertambah pula ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya. Jadi semakin nyata dalam dada orang-orang yang berilmu, ya, Quran itu, maka akan semakin menambah keimanan. Semakin menambah keimanan dalam dada, maka akan semakin tentram dalam kehidupannya. Karena naon deui atuh gitu kan? Benar Quran ini terjadi. Bahwa ketika Al-Quran itu dibaca, hati akan tenang, tentram. Pernah ketika, ya, orang-orang Amerika kan, ya, coba mendengarkan ini. Ketika hanya mendengar saja, ya, apa yang Anda rasakan? Baru mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, yang dirasakan adalah ketenangan dan ketentraman dalam hati. Bahkan ada yang menangisnya ketika mendengar Quran itu, nyurucu cepat. Karena apa? Ayat-ayat Al-Quran ini nyata. Maka Allah firmankan, wa may yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Tiadalah, ya, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Jadi dulu para ahli kitab yang ingin mencari kebenaran, ya, dengan mudah dapat memahami Al-Quran. Dengan demikian mereka mau beriman kepada Al-Quran dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kerasulan beliau, ya, dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang Rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku, ya, dan kamu. Maksudnya adalah ulama-ulama ahli kitab menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad karena telah membaca dalam kitab-kitab mereka atas kedatangan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan pengertian, bayin, penjelasan kepada mereka ahli kitab, karena mereka tahu sebetulnya dalam kitab-kitab mereka itu disebutkan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, bahwa Rasulullah adalah pembawa kabar gembira dan peringatan, bahwa Rasulullah adalah, ya, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, jadi bagi orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, ya, ahli kitab, itu nyata ayat-ayatnya dalam dadanya, nyata, emang benar itu Quran teh gitu.
Ya. Nah, kita pun yang saat ini telah diberikan kesempatan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka kita pun sama akan menyatakan kebenaran Al-Quran. Benar Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dibacakan, di dalam kehidupan keseharian itu pasti ada bukti ayat. Oh, benar, cek Quran teh jelema ieu kieu, cek Al-Quran teh jelema itu gitu, jelema ieu kieu. Nah, itu di apa? Dibuktikan dengan kebenaran Al-Quran, kebenaran ayat. Nah, sehingga orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran Al-Quran itu harus dipahami dulu, ya, harus ditadaburi. Maka kita pun ya sedang berusaha untuk mengejar ilmu pengetahuan, memahami Al-Quran sehingga Al-Quran bisa menjadi bayinah, nyata, itu kan, jelas dalam dada orang-orang yang berilmu. Yang orang katakan kering ilmu, ilmu Al-Quran, tak ilmu Al-Quran teh bakal katingali jelas itu kebenaran yang akan terjadi. Nah, ini contoh kebenaran Al-Quran itu kan bagi orang-orang yang berilmu, yaitu ketika membuktikannya perjalanan ke Mesir. Ini sebagai bukti ya, kata Al-Quran, bahwa pada hari ini kepada Fir'aun, pada hari ini aku selamatkan jasadmu dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang kemudian. Nah, ini contoh kebenaran Al-Quran ya. Dibuktikan benar apa yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata terbukti. Yang namanya Fir'aun, raja Ramses ya, Raja Ramses kedua, itu tidak bisa dielakkan kebenarannya karena di dalam tubuhnya terdapat garam, karena memang oleh Allah ditenggelamkan di dalam lautan. Nah, itu sebagai kebenaran yang nyata gitu. Al-Quran itu nyata. Jadi ketika sudah dinyatakan dalam dada, fi suduril ladzina utul ilm, ya, dinyatakan pula dalam kehidupan kesehariannya. Benar, bukti Quran itu nyata. Ya, itu kisah Fir'aun. Kita pahami dulu, kita kaji dulu supaya membuktikan kebenaran Al-Quran dengan ilmu. Suratnya surat 10 ayat 99. Surat Yunus ayatnya 91 ya. 91-92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak memindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah sekarang baru kamu beriman, percaya? Ini kan ceritanya ketika Fir'aun ditenggelamkan, kemudian nyawanya sampai ditenggorokan, baru dia percaya kepada Allah, Tuhannya Bani Israel ceritanya. Maka kata Allah, apakah sekarang kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian kata Allah, maka pada hari ini, falyauma nunajjika bibadanika, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Yang diselamatkan Allah ialah tubuh kasarnya, jasadnya, badannya. Menurut sejarah, setelah Fir'aun itu tenggelam, mayatnya terdampar di pantai, diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan, dibalsam, diawetkan, sehingga utuh sampai sekarang dan dapat dilihat di Museum Mesir. Itu terbukti kebenaran Al-Quran dengan ilmu tentunya. Ya, dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan penelitian, ilmu pengetahuan, sehingga bisa memastikan bahwa benar itu adalah bangkainya Fir'aun, jasadnya Fir'aun, dan sampai sekarang terbukti. Sehingga patutlah bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada Al-Quran. Karena Quran ini benar terjadi. Ya. Kebenaran Al-Quran itu telah dinyatakan dalam kehidupan. Nah, sebagai contoh lagi, Allah menyatakan bahwa di dalam laut, ya, itu ada sungai yang mengalir. Ya. Di bawah laut ada sungai yang mengalir dan airnya tawar. Dan di atas permukaan laut pun, ya, yang ini tawar dan yang ini asin. Gitu. Dan itu dinyatakan dalam Quran dan terbukti. Itu. Ya. Jadi ketika seorang peneliti, profesor katakan, ya, ketika menyebutkan bahwa ada penelitian, oh itu sudah diketahui itu oleh kitab suci kita, itu ya, bukan sesuatu yang amazing, gitu kan, bukan sesuatu yang baru, tapi itu kan itu sudah diketemukan dan itu kebenaran Al-Quran terjadi. Banyak, ya, kebenaran Al-Quran dikarenakan oleh orang-orang yang berilmu. Kalau tanpa dengan ilmu, gitu kan, manusia tidak akan mengetahui kebenaran Al-Quran. Ada yang menciptakan dalam Al-Quran teh. Jadi dia meneliti, kemudian terciptalah
api dari kayu yang hijau. Ya, terjadilah api dari kayu yang hijau. Kenapa terjadi? Karena memang sudah diterangkan dalam Al-Quran ya, sebagai ilmiahnya. Dan banyak ya contoh-contoh kemanfaatan dunia ini ketika mereka mengambil manfaat dari petunjuk Allah ini, dari Al-Quran ini. Nah, otomatis kita yang berusaha untuk mengetahui ilmu ya, mengapa Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan rizkikan kepada kami kefahaman. Meminta ditambahkan ilmu itu ternyata perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Surat berapa? Surat 20. Ya, surat Toha. Surat 20 ayatnya 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب Sadaqallahul azim. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan berkatalah, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Wa qul rabbi zidni ilman. Oleh Nabi ditambahi dengan warzuqni fahman, dan rizkikan kepadaku kefahaman. Coba pertanyaannya, kenapa paham itu rizki? Ya, kenapa faham itu rezeki? Karena dengan kefahaman seseorang itu akan mengundang rezeki ketika faham. Ya, tadi contohnya ketika memahami satu ayat, kemudian dia mempraktekkan dalam hal inovasi, bikin apa gitu kan dari ayat-ayat Allah teh, kan jadi rezeki kita. Paham. Dan kata Allah, ternyata pemahaman itu adalah rizki yang terbesar. Sebab belum paham-paham berarti ngerti-ngerti. Langsung. Makanya kepahaman yang mendalam itu adalah rizki yang terbesar. Makanya orang-orang yang paham terhadap Quran dan Sunnah, itulah orang-orang yang disebut mempunyai hikmah. Maka Allah berfirman,
yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah itu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberikan hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, faqad utiya, maka sungguh dia telah diberinya khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Berarti rezeki nu gede, rezeki yang banyak teh paham terhadap Quran. Itu ayatnya ada di situ Ustaz, tadi yang bukan itu. Yang mana? Ayat 11. Ya, mengangkat bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya dengan ilmu dia yang diketahuinya, ya maka dia akan mampu memahami ya, suatu ayat kemudian menjadi rezeki baginya. Nanti itu yang surat 58:11 kita akan buka di penutup, karena ya, akhirnya orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya dikarenakan dia mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahuinya jadi diketahui gara-gara dia berilmu. Ilmu Al-Quran. Ya, kita buka dulu surat Al-Baqarah ayat 269. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang tidak dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallah. Allah menganugerahkan al-hikmah. Arti al-hikmah adalah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat dan agama. Kalau di sini al-hikmah adalah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi rumah sama. Ini nama kalinya kene hikmah teh. Ya, Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah adalah kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Jadi khairun katsiran kan kebaikan yang banyak, karunia yang banyak, rezeki yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, pelajaran dari firman Allah. Anu punya akal.
Maka kita berharap, ya, kita berharap dengan istiqomahnya kita menggali, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat ilahi ini, ya, semakin ditambah ilmu, kemudian semakin mengetahui bahwa kebenaran Al-Quran itu nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Terus tunduk hatinya kepada Quran. Dan kusabab nyata teh, kusabab bener teh. Jadi we hatena tunduk ke Allah, ya Allah. Bener geuning Quran teh, ya Allah. Apalagi ya, ketika seseorang mengalami apa yang telah dialaminya, kemudian sesuai dengan bacaan Quran. Nah benar itu, geus kealaman gitunya, cek Quran teh kieu kealaman, gitunya, akan semakin tunduk hatinya, akan semakin, ya, akan semakin yakin, bahkan tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran. Bahkan kalau kita ragu terhadap kenyataan Quran ini, ya, kalau kita ragu, ku Allah disebutnya kafir. Orang-orang yang kafir, kata Allah, mereka senantiasa berada dalam keraguan-raguan mengenai Al-Quran. 2255-nya, ya, 2255-nya bisa. Ya. Berarti kan ada yang ulama-ulama yang kemarin-kemarin itu yang menciptakan bacaan-bacaan, doa-doa. Ya. Jadi kan dia punya hikmah. Hikmah, betul. Tapi ditentang terus sekarang tidak sesuai dengan Rasul. Ya. Rasul tidak bacaan begitu. Di antaranya kan banyak selawat-selawat tuh. Ya. Ya, selawat Maria itu kan ditentang sebagian. Nah, kalau kita merujuk ke ayat ini bahwa yang menciptakan itu dia itu sudah punya ilmu, sudah ada hikmah gitu. Ya. Masuk ke situ Jika ilmu hikmah itu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan ya hikmahnya itu malah menjadikan seseorang menjadi lebih yakin, kan gitunya, itu tidak masalah. Tapi kalau justru dengan itu dia menciptakan sesuatu, bertolak belakang, bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka itu tidak disebut hikmah. Hari hikmah mah justru kepahaman yang dalam dia mengenai Quran dan sunnah. Hikmah teh, nah, ayat ulama ahli hikmah mah paham kana Quran benar-benar jeung sunnah Nabi. Jadi bukan dia menciptakan, bukan. Kan jelas hikmah itu di sini disebutkan. Bahkan di sana disebutkan mampu membedakan, ya, mampu memahami rahasia-rahasia syariat agama. Mampu memahami rahasia-rahasia syariat agama. Berarti syariat. Nah, itu orangnya al-hikmah. Memang ada kontroversi ya penyebutan hikmah di sini. Ulama ahli hikmah, jadi hikmah teh lepat ngahartoskeun. Padahal hikmah di sini adalah orang-orang yang paham terhadap rahasia-rahasia syariat. Siapa coba yang telah diberi hikmah? Dalam Al-Quran disebutkan. Siapa? Seseorang yang bukan nabi, seseorang yang bukan rasul, tapi diabadikan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim disebut tadi. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh lakon, ya, sungguh aku telah memberikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Nah, ciri-ciri orang yang berhikmah adalah orang-orang yang berhikmah. Ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh Allah. Siapa mereka? Yang senantiasa bersyukur, anishkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Tak jelema nu syukuran teh geus menang hikmah. Mata ketika paham pasti dia bersyukur. Nah, satu yang bersyukur, kedua dia bertauhid kuat kepada Allah, tidak berbuat syirik. Toh Luqmanul Hakim kan gitu. Sampai kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau menduakan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya perbuatan menduakan Allah, syirik itu adalah dosa yang besar. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, itu ciri-ciri yang orang-orang yang diberi hikmah yang sebenarnya bersyukur, tidak musyrik, gitu kan? Orang-orang yang telah diberi hikmah sebagaimana diceritakan Luqmanul Hakim. Ya, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Selanjutnya, orang yang telah diberi hikmah adalah orang yang menghormati ibu bapaknya. Wa wassayna al-insana biwalidayhi, ingatlah kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu, dia yang telah mengandungnya yang ringan-ringan kemudian berat, kata Allah. Berarti orang yang telah diberi hikmah, satu, bersyukur kepada Allah, dua, tidak musyrik, yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Boleh dibuka. Surat Luqman, surat 31. Surat 31. Silakan Ibu dibaca artinya saja. Ayat 12. Satu ayat saja dibaca harusnya. Mengapa? Dan sungguhlah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi dengan tingkatan syukur kepada Allah, itulah setinggi-tinggi ilmu. Bersyukur kepada Allah, ilmu-ilmu yang besar, ilmu-ilmu yang tinggi, bersyukur kepada Allah dan mengingatkan ke negeri akhirat. Makanya disebutkan dalam ayat ini, yang pertama yaitu bersyukur. Yang kedua, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. 2, 3. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku kembalimu.
Jadi saking ibunya jerona hikmah eta non, jerona ilmu hikmah, dia akan muncul rasa syukur kepada Allah dan rasa syukur kepada kedua orang tua. Jadi ka indung jeung ka bapa teh rasa syukurna teh ya, sampai ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya seorang sahabat itu dia sukses dalam sukses dalam bisnis lah gitu lah. Ya, duitnya loba. Maka kata sahabat itu, ya Rasulullah, kepada siapakah aku ya menginfakkan harta ini? Itu Rasul tidak menjawab kecuali menunggu wahyu. Maka kata Allah, ada seseorang yang bertanya kepadamu mengenai apa yang harus diinfakkan. Maka kata Allah, infakkanlah kepada kedua orang tuamu. Inu bapa anu perlu diheulakeun. Jadi nengkel mun beunghal kolot heulakeun. Bener. Ade. Mun boga rezeki teh. Amun kieu mah budaknya kan misalnya sebenarnya belum mengerti agama. Can paham karena Quran. Tapi sama orang tuanya dipintain. Di petaan, dikasih supaya dia itu mengerti gitu kan. Tanpa diminta si anak ini nggak ngasih. Tapi kalau dia diminta ngasih. Nah, cuma dia tidak punya pikiran yang seperti tadi mau kasih setiap bulan atau setiap bulan. Cueknya kalau tapi yang kalau meminta dikasih. Nah, apapun yang diminta dikasih, nggak pernah ditolak. Iya. Nah itu bagaimana? Iya. Ini sebagai untuk ngasih pelajaran si orang tua tadi. Iya. Baiknya ketika seorang anak memberikan kepada orang tua itu, kalau dia tahu dalilnya, berarti dia mendapatkan pahala. Ku ilmuna gara-gara nyaho geus ngaji. Sok buka heula ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 215. Surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, apa yang harus kamu infakkan? Hendaknya diperjuangkan dari kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, asbabun nuzul ayat ini
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin Al-Jamu Al-Ansari ialah orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta. Jadi jelema nu geus kolot loba deh hartana teh. Eta cerita teh. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. Harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan kepada siapa nafkah itu saya berikan? Nah, sebagai jawaban daripada Rasulullah itu, Rasul tidak lantas menjawab kecuali menunggu wahyu turun. Nah, itu asbabun nuzul. Maka turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu dan bapak. Sok buktina da kakolot malemah rek bang berek. Sok anehnya rek mereka kolot meni aduh. Aing ini demat-met kolot. Tapi lah cekolot teh madang arti, mana teh loba urusan. Mama butuh. Tapi pun ternyata apakah orang tua ketika diberi oleh kita walaupun orang kaya ada atau bener jelema nu jelema kolot beungar ya. Terus si budak nanti bisa usaha terus merek ada apa kesenangan jiwanya, kebanggaannya. Alhamdulillah budak teh bisa mandiri. Muapati-pati Allah memerintahkan kecuali itu akan terasa oleh kedua orang tua. Dua raya kene aya mah hampura. Kumaha teh kumaha kanu geus teu aya kasaha barang berena. Terus kalau ininya kan kumaha ngasihnya? Apa? Kalau misalkan yang laki-laki yang mencari uang, oke lah yang mungkin dia ke orang tuanya ya. Betul. Nah, tapi kalau yang mencarinya dua-duanya, istrinya mencari, mencari sama-sama. Sama-sama. Nah, piharan mana ke kolot laki atau kolot awalnya? Sebetulnya yang mengatakan itu harus sama. Ya, harus sama. Ini setera, tadi setera. Ya, gitu. Benar. Jadi memang. Jadi yang harus didahulukan adalah orang tua dari pihak laki-laki dulu. Karena apa? Karena Nabi menyatakan orang tua yang mempunyai anak laki-laki, maka yang berhak menguasai hartanya adalah ibu bapaknya. Sampai kayak gitu cek Nabi. Itu. Kenapa? Ya, karena memang disebutkan bahwa nyakilah mun cek orang Sunda mah beunang. Da manehna aya maneh teh bisa aya bapak, aya emak itu. Ya budak lalaki nu neangan duitna gitu kan. Maka kata Nabi sampai boleh cenanya seorang bapak mengambil tanpa sepengetahuan anaknya pun boleh katanya naon. Dan anaknya itu. Karena memang ada suatu kasus cenanya seorang bapak nepikeun ka cek paribasana nginjem oge hese teh dibere. Panoba eta teh padahal nginjem banyak nginjem sana duit. Lamun tahu ilmunya mah geus teu diinjem cokot we. Lamun tak tahu ilmunya ya. Gitu. Jadi yang berhak menguasai pun tadi yang berhak. Jadi seorang laki-laki itu ya ketika seorang ibu ya ibuna matakna cedengeningan sok loba anu nyari hate ya anu jadi kolot intinya pun gara-gara anak lalaki nak kawin jeung seorang wanita kemudian seorang wanita itu menguasai hartanya nepikeun ka si awewe teh pedit ka indung bapana eta teh kan geuningan aya kisahnya ada kisah si lalaki eta teh saking ku ngahargaan nu jadi pamajikan anak ulah nyahoeun ketika menang gaji teh sok mere kanu jadi indungna itu kan kemudian lama kelamaan ternyata menurutnya kapanggih
dia memberikan kepada wanita yang lain. Bebeja atau apa kolotna? Itu padahal mitohana teh geus nyahoeun deui gitu kan. Bahwa minantu lalaki teh itu masih kene boga tanggungan ka indungna. Maksudna teh aya kene indung anu kudu kan bener cenanya sampai pas saya lah balik ka kolot tambareun ku kolot teh dicecer. Bener cenah. Ada wanita lain cenah. Selain kamu, wah bagi panas hatena. Saha indungna. Indungna teh lebih berhak terhadap hartanya. Tah dirinya mah berenang ngarasa nu jadi pemajikan teh. Nah, inilah betapa pentingnya ilmu Al-Qur'an dipelajari oleh setiap keluarga. Lamun ke setiap keluarga ngaji Al-Quran, instruksinya, perintahnya tidak akan lepas daripada ilmu Quran. Otak genah. Kalau yang orang tuanya pisah, gimana? Orang tua pisah. Pisah. Kalau secara itu ibumu kan. Kalau secara tadi garis keturunan, iya. Bapak yang dulu membesarkan dia, betul. Dia. Nah, ketika ada kejadian itu keluarga itu terpisah. Kasih anak ini lebih perannya kemana? Ya. Tetap impaknya. Walaupun dalam hadis menyatakan ummuka anu pika 3 kali, abuka sakali. Eta mah dalam hal menghormati, naon istilahna mah penghormatan lain masalah duit. Ya, impaknya. Tapi alamun masalah infak duit mah ka indung jeung ka bapak berarti dua-duanya. Falil walidain itu berarti dua-duanya, nggak boleh dipisahkan. Jadi mereka ka indung jeung ka bapak. Walidain ini kedua orang tuamu. Nah, ini kalau udah dipisah, kan si anaknya lebih pro indung. Pasti. Karena bapaknya pelantap. Tapi kalau dia paham terhadap ayat ini, dia tidak akan membiarkan orang tuanya. Berarti harus 50-50 ya. 50-50 tidak. Bakal lagi menang 2-an itu berapa teh? Kerjasama. 50-50. Kalau nggak ada yang ya. Kalau nggak bilang hasilnya gimana? Maksudnya nggak bilang? Si suami Nggak bilang ke kita. Bilang ke istri. Boleh. Bolehnya. Boleh. Karena pun dan hak seorang suami ya berhak sepenuhnya. Gitu. Bikin kanu jadi indung sok sarjana teu bebejak kanu jadi pamajikan. Enggak apa-apa, itu mah boleh. Karena sebetulnya yang lebih berhak teh ibunya dan bapaknya. Sabenerna mah anu jadi istri mah tidak terlalu istilahnya mah di dalam ieu ge tidak terlalu dieukeun gitu nya, tapi indung jeung bapakna. Jadi saya pernah baca kalau laki-laki boleh sembunyi ataupun tidak memberitahu. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Harus ngasih tahu ke suami. Kalau istri mah beda. Ya harus izin. Dia punya pendapatan sendiri. Boleh itu hak istri. Tapi kalau masih dari suami harus wayahna eta mah harus diketahui. Itu. Seperti gitu. Jadi tetap ketika seorang istri mau ngasih ke ibunya, harus ke ibunya atau ke bapaknya harus sepengetahuan suami. Aya hadisna eta mah. Untuk suami tong. Suami tong gede. Nek kacina. Main-main nya. Wah, eta mah. Are. Pentingnya ilmu teh. Pentingnya ilmu teh di dia. Ada orang tua yang tidak dari perempuan itu. Jadi si anak ini dimanfaatkan. Iya.
Emang sengaja cari lelaki muda. Sehingga laki-laki ini ngomong, jangan, ini untuk kamu. Kalau kamu kasih sebuah ya kamu nanti. Kamu minta lagi nggak akan saya kasih. Ada seperti itu. Nah, memang enggak. Tidak dilema. Kalau dia berilmu, dia tahu, ya. Dia tidak akan bingung dalam menentukan hak-haknya siapa yang berhak harus dikasih. Dia tidak akan, karena sudah berilmu. Dia sudah tahu matakna pentingnya ilmu tadi. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi ayat Allah jadi ngaguluyur pun tanya ketika seorang anak ngaguluyur nak mereka jadi hidung bapak itu tuh berdasarkan Quran mah wah nggak karena berdasarkan perintah. Ketika dia ngaguluyur mereka gitu ya ngaguluyur dengan perintah Allah wah barokah itunya sampai kak dirinci sama Allah. Geus hidung bapak tuluy adi lanceuk. Lamun boga duit teh. Itu urutanana ya dalam ayat ini urutannya. Ya. Hendaklah kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Kemudian kaum kerabat. Berarti dulur dekat berarti yang pertama, yang utama adalah adik yang lanceuk. Mun orang boga adik ka adik, mun boga lanceuk ka lanceuk. Saya mempraktekkan ayat ini ya. Saya coba ya, saya berikan kepada orang tua. Terlihatkah kegembiraan orang tua tehnya? Teu sirik nabi ka disuruh nuhun, cing teh ulah nama abdi nu nganuhunkeun ka mamahnya. Kan gitu. Kemudian saya kasih lagi kepada adik-adik saya. Beda eta teh nya penghormatan kanu jadi lanceuk teh. Di mana ngadenge di mana titah ngadenge teh ngadenge dasok dibari duit. Namun tara mun duit moal didenge ceuk bae. Tapi ya puntennya jika sudah hatinya terbeli lah katakannya. Otakna kunaon? Oligarki orang-orang Cina ya yang punya banyak uang duit dikit lah kayak gitu bisa ngomong. Ya selama jasa. Artinya setiap praktek ayat gitunya kita bisa merasakan. Tak ternyata yatim itu tahapan ketiga. Coba setelah ibu, bapak, kerabat baru budak yatim. Utamakan ibu, bapak, kerabat, baru yatim. Ya ada yang terbalik kemarin kaki miskin lah, ada yatim, ada rumah kolot, kolot, bener tadi dia kolot, anak yatim dia di kalangan keluarga kita. Gitu. Iya, tengah heula, kan seperti saat ini nya gaduh rai. 24 tahun meninggalkan anak 2 perempuan hukum. Eta yang lebih berhak teh abdi ge. Nu ngurusna teh. Gitu. Wah, cenah datang teh. Wah, cenahnya Pak Haji, cenah gitu kan. Kan dia. Mun atoh mun aya si Uwa teh. Da si Uwa na barang bere. Lamun Uwa antara barang bere memberi mal atoh. Si Uwa. Jadi ya tahapannya ibu bapak, kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil, tos. Pak, kerabatnya itu yang kesulitan apa yang ekonomi? Terutama prioritasnya orang yang kesulitan. Tapi bareng kabeh teh naon barang bere kan beungeut. Nggak apa-apa. Ya cuci nama beunghar bere. Mudah-mudahan atau mereka. Kecuali orang saya cocok. Nah, tapi cewek itu benghar bere diterima kita.
Lamun diterima, alhamdulillah berarti nu beunghar oge, anu lebih beunghar ai. Ngare cenah. Anu lebih beunghar hate. Ya, inilah keilmuan. Sehingga orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu wal ladziina utul ilma darajatan. Sebagai penutup ya, 58:11, surat 58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ya تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Jadi memang ayat ini berkaitan dengan majelis pengajian. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berkumpul. Kemudian ada juga para sahabat yang tidak duduk, tapi mereka pada berdiri, saking penuh ya, penuh sesak. Kemudian kata Nabi, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, sok atuh cenah bere tempat anu karatih hawantos, kan itu cek Nabi teh. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Maksud nama sok tetah-tetih heula paparin tempat gitu kan. Yang tidak bisa masuk sok masuk gitu kan. Kemudian Allah selanjutnya dalam kalimatnya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan dengan dikajinya ilmu-ilmu dalam Al-Quran ini, maka kita akan semakin mengetahui, kemudian semakin tunduk hati kita kepada Al-Quran, dan sehingga Al-Quran akan menjadi ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada hadisnya katanya.